Kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, sekali lagi dukungan penuh atas ijtihad politik Partai Keadilan Sejahtera untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kita kenal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami menilai pilihan ini tepat dan ideal bagi Indonesia, terdiri dari figur-figur berusia muda, karena dengan kebeliaan, kemudaan itu insya Allah ada kecerahan pikiran dan wawasan untuk Indonesia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Din Samsudin, ex-ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, selama ini dikenal sebagai sosok seorang ulama yang sangat disegani. Namun belakangan ini, berkat kedekatannya dengan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan juga sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Din Samsudin belakangan ini pamornya mulai meredup. Ia dinilai kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang cenderung memberikan dukungan kepada kelompok radikal dan intoleran, seperti membela Front Pembela Islam atau FPI dan juga Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Nah, belakangan ini terbukti kalau dia ternyata memiliki kepentingan elektoral terkait dengan dukungan secara total kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akrab dikenal dengan akronim AMIN dalam kontestasi Pilpres 2024. Usai pasangan Caimin ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ia bersama sejumlah petinggi PKS termasuk Presiden PKS Ahmad Saiku dengan terang-terangan memberikan dukungan total kepada pasangan Amin. Bahkan ia berjanji ingin mengawal pasangan Amin ini hingga mereka sukses menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini. Ia pun meyakini bahwa pasangan Amin merupakan sosok pemimpin Indonesia masa depan yang memiliki komitmen kebangsaan yang luar biasa, sehingga ingin merangkul semua golongan, baik dari sisi suku, agama, ras maupun antar golongan. Hal ini tentu saja sangat berbeda rekam jejaknya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan dalam kontestasi pilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam. Kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, sekali lagi dukungan penuh atas ijtihad politik Partai Keadilan Sejahtera untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kita kenal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami menilai pilihan ini tepat dan ideal bagi Indonesia, terdiri dari figur-figur berusia muda, karena dengan kebeliaan, kemudaan itu insya Allah ada kecerahan pikiran dan wawasan untuk Indonesia masa depan. Juga keduanya dapat disebut mewakili kalangan masyarakat yang luas. Saya tidak ingin menyebut sebenarnya Muhammadiyah dan NU atau Muhammadiyah dan NU, tapi juga di atas semua itu saya kenal baik baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar adalah tokoh muda bangsa Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang kuat sekali, yang kita yakin
akan dapat mewujudkan kemajemukan Indonesia yang sejati, yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya, bahkan juga gender. Maka oleh karena itu kami datang ya, tidak langsung kepada pasangan calon presiden, calon wakil presiden, tapi kepada partai pendukung atau salah satu partai pendukung, yaitu PKS. Mengapa? Sekali lagi mohon maaf ya. Sebagai pengamat saya bisa jelaskan. Sebagai pribadi ya tidak etika saya untuk mengevaluasi orang per orang. Ya. Kecuali saya sampaikan tadi, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ideal bagi Indonesia masa depan. Amin. Selain muda, ya, janganlah yang tua-tua ingin jadi presiden. Saya ini nggak terlalu tua, maupun tidak terlalu muda. Rasanya nggak mau saya kalau dicalonkan PKS, saya akan menolak gitu. Apalagi kalau jadi calon wakil presiden, maunya lebih tinggi gitu. Satu ideal, yang kedua visioner. Visioner, dia punya visi tentang Indonesia masa depan dan punya pengetahuan luas pas tentang masalah-masalah global. Ini jangan main-main rakyat Indonesia. Indonesia yang besar ini berada di pusaran pertumbuhan global dengan pergeseran geopolitik, geostrategis, geoekonomi global. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner. Jadi ini bukan apa? Saya tidak setuju kalau ada yang menuduh ini gejala politik identitas. Walaupun identitas itu melekat dengan orang. Semua politisi punya identitas. Itu sah-sah saja. Tapi saya yakin pasangan Anies Muhaimin ini adalah yang berwawasan kebangsaan, insya Allah ya. Umat berbagai agama lain, suku-suku bangsa Indonesia tidak perlu khawatir. Saya sebagai kawan dekat beliau berdua akan ikut menjadi pengawal kalau sampai tidak berada pada komitmen kebangsaan. Inilah alasan mengapa saya dari dulu sudah rapat dan sekali lagi sekarang ini semakin rapat. Terima kasih. Bukan roadshow ya, karena roadshow itu ada show-nya. Ini silaturahim, merajut hubungan kasih sayang di antara kita. Dengan Nasdem sudah terjadi silaturahim, komunikasi. Bahkan pertemuan Dr. Anies Baswedan dengan sejumlah ormas Islam di pesantren saya di Sumbawa ikut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan beberapa fungsionaris, dan insya Allah akan ada pertemuan pula dengan apa jabatan beliau, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kalau dengan PKB ya, baru komunikasi orang per orang karena banyak kawan-kawan saya di sana, termasuk dengan Cak Imin ya, dan sempat sering ya berapa kali WA-WA-an gitu. Tidak ada masalah, kita akan datang, tapi inilah cara ormas Islam. Bukan sekedar kemudian mendeklarasikan dukungan, tapi kami ingin bersilaturahim. Sahabat-sahabat kita sebangsa dan setanah air yang saya hormati, begitulah orang kalau sudah tergila-gila dan jatuh cinta kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apapun bisa ia lakukan dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang memberikan dukungan total, kemudian juga berjanji ingin mengawalnya. Bahkan ia terang-terangan mengatakan bahwa pasangan Caimin ini merupakan sosok pemimpin masa depan yang merupakan gabungan antara dua sosok muda yang sama-sama memiliki komitmen kebangsaan. Din Samsudin ini tampaknya lupa, dia rela ngibul. Kalau dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam, Anies Baswedan ini termasuk paslon yang sangat diuntungkan karena didukung oleh kelompok radikal dan intoleran, sampai-sampai harus menggunakan politisasi identitas dalam rangka untuk memenangkan
Anies Baswedan yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno untuk mengekspresikan kecintaannya dan ketergila-gilaannya kepada pasangan Amin ini, sampai-sampai Din Samsudin ini rela untuk bertakiyah, rela untuk berbohong, melakukan kebohongan publik, termasuk pernyataan-pernyataannya yang selama ini pernah diungkapkan ke ruang publik, misalnya adanya politik penjagalan yang dilakukan oleh istana agar Anies Baswedan tidak bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024. Namun ternyata apa yang dituduhkan oleh Din Samsudin ini 100% hoax. Nyatanya hingga saat ini Anies Baswedan dalam keadaan baik-baik saja, bahkan setelah berpasangan dengan Caimin, sepasang tokoh muda ini bisa mendaftarkan ke KPU, bahkan menjadi paslon presiden dan wakil presiden yang mendaftar terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa tuduhan yang selama ini disampaikan oleh Din Samsudin ini sama sekali tidak terbukti, dan dia hanya menggunakan berita-berita sepihak yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak suka, bahkan memiliki sentimen kebencian terhadap istana, khususnya kepada Presiden Jokowi. Kalau belakangan ini ia memuja-muji tokoh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ini semata-mata hanya untuk kepentingan pragmatis, kepentingan elektoral dalam upaya untuk memenangkan paslon ini dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ia menjamin bahwa Anies Baswedan dan Caimin ini merupakan sepasang pemimpin masa depan yang memiliki komitmen kebangsaan. Bagaimana Din Samsudin itu bisa memberikan jaminan semacam itu? Kalau rekam jejak Anies Baswedan selama ini menggunakan politik identitas sebagai sarana untuk mendulang suara rakyat, ini merupakan fakta politik yang tidak mungkin bisa diingkari setelah terbukti rekam jejak Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam, sampai-sampai orang yang tidak memilih dirinya lantas dicap sebagai kafir, bahkan apabila meninggal jenazahnya tidak akan disolati. Ini merupakan rekam jejak yang sangat buruk dan menjadi perusak, bahkan melakukan pembusukan terhadap nilai-nilai demokrasi yang tidak boleh membedakan suku, agama, ras maupun antar golongan. Politisasi SARA yang demikian masif dikembangkan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang silam bukan mustahil akan terjadi lagi dalam kontestasi Pilpres 2024, yang kebetulan saja Anies Baswedan ini masih belum bisa melepaskan dirinya dari dukungan kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Jadi Din Samsudin saya kira sebagai seorang figur publik seharusnya lebih berhati-hati, perlu melihat rekam jejak kepada tokoh yang bersangkutan apabila ingin memberikan dukungan total, apalagi berani memberikan jaminan seperti itu. Ini pernyataan-pernyataan yang semata-mata merupakan sebuah hoax, bullshit, dan tidak pernah melihat bagaimana rekam jejak dan sejarah tokoh tersebut. Bahkan dipasangkannya Anies Baswedan dengan Caimin ini sebenarnya merupakan sebuah proses dan produk politik yang sama sekali tidak memiliki relevansi dan sinkronisasi. Tidak relevan karena antara PKB dengan PKS misalnya, ini jelas-jelas merupakan dua parpol yang memiliki ideologi yang sangat kontras dan jauh berbeda. PKS dinilai sangat berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang konon kabarnya diduga kuat memang ingin mendirikan Indonesia ini sebagai negara Islam Indonesia. Hal ini berbeda dengan Caimin dari PKB yang memang memiliki rekam jejak yang cukup bagus dalam upaya untuk merangkul semua golongan. Dan PKB memang sudah teruji, parpol yang didirikan oleh almarhum Gus Dur ini benar-benar memiliki ideologi yang nyata-nyata menggunakan doktrin Kubul Waton Inal Iman. Mencintai tanah air adalah merupakan bagian dari iman yang sama sekali dinilai dan disebut-sebut tidak dikenal oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Pernyataan-pernyataan semacam ini tampaknya juga sengaja dilupakan oleh tokoh semacam Din Samsudin yang tiba-tiba saja karena kepentingan elektoral politik untuk mendulang suara rakyat, dia tega untuk bertakiyah
dia rela untuk mengibuli rakyat khususnya umat Islam dengan mengaburkan bagaimana rekam jejak sejarah Anies Baswedan yang nyata-nyata pernah menggunakan praktek politisasi SARA dan politisasi identitas dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang silam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.